desain sesuai apa yang dia mau. Nah, gua rasa banyak yang nggak percaya ini, tapi gua ngelihat hidup itu lu butuh sebuah peta ya. Ketika tadi lu punya mimpi, lu punya ambisi, bagus untuk lu punya sebuah peta. Kenapa? Karena nanti akan ada hal-hal sulit yang datang di hidup lu. Dan banyak orang ketika hal sulit itu datang di hidupnya, mereka pikir, kok hidup gue seperti ini, kok gue orang yang paling tersakiti, kok begini, kok hidup dunia tidak adil. Nggak, dunia memang seperti itu, dunia memang kejam ya. Dunia ini kejam dan dipenuhi oleh banyak setan gitu. Banyak manusia yang juga kelakuannya juga sama kayak setan. Jadi lu jangan takut gitu. Kalau ada nanti teman lu sendiri, kalau ada keluarga lu sendiri bahkan yang nusuk lu dari belakang, lu nggak bisa kontrol gitu ya. Dan itu bakal suatu saat terjadi sama lu. Kenapa butuh peta? Ya walaupun kita nggak bisa tahu masa depan, apalagi masa lalu ya kan. Nah ini gue banyak sebenarnya kesalahan yang gue lakukan. Jadi gue spend banyak waktu zaman mungkin 3-5 tahun lalu untuk pikir gitu loh. Kok 2 tahun lalu gue harusnya begini, gue harusnya begini, gue harusnya begini. Tapi semua itu tuh udah lewat gitu. Jadi penyesalan ya. Lu ngerasa ada seharusnya hal yang lu bisa ubah. Itu nggak akan pernah bisa lu ubah. Yang lu bisa ubah dan lihat ini sekarang nih. Detik ini apa yang lu mau lakuin itu yang lu bisa ubah. Tapi ketika kesulitan tadi datang ke hidup lu dan lu nggak punya peta di hidup lu, ntar lu buyar gitu. Lu nggak tahu gitu loh. Oh gue mau ngapain ini? Sedangkan ketika lu punya peta, ketika tadi ada teman lu yang tusuk lu dari belakang, ketika dunia itu berubah untuk ngelawan lu punya peta. Oke, ini yang mau gue lakukan. Tujuan dan misi gue ini. Kalau gue pribadi, misi gue itu cuma diri gue sendiri, gue udah berhenti dari lama. Gue punya higher purpose yang gue kejar di sini. Gue pengen bangunin satu generasi muda di Indonesia, 74,9 juta rakyat ini, ya, untuk punya pemikiran tentang masa depan mereka. Karena mereka ini akan jadi pemimpin di masa depan. Lu yang nonton gue ini akan jadi pemimpin di masa depan. Awal gue mulai ya kerja 15 tahun, gue udah punya peta gitu. Oh gue gak pengen jadi cuman CEO, gue gak pengen jadi bos. Gue pengen jadi seorang investor gitu. Ya, gue liat Warren Buffett itu bisa dapetin 500 juta dolar dari dividen Coca-Colanya. CEO-nya Coca-Cola berapa? 50 juta. Jadi mainin game yang bener. Gue udah tahu petanya udah jelas gitu. Lu harus lihat juga ya, hati-hati dengan gue bilang teman ya. Lu harus melihat mana yang lu bisa dengar, mana yang lu bisa percaya. Karena di ujung-ujungnya gue sarankan ke lu, kalau lu punya teman yang dari masih masa kecil, lu harus simpen ya. 1 atau 2 teman tuh sudah lebih dari cukup gitu. Lu nggak butuh kayak grup 10 orang, 5 orang. 1 dan 2 teman yang loyal itu lebih baik dibanding lu punya 100 orang yang tidak loyal di samping lu. Lu harus pilih suara-suara. Bahkan suara-suara yang datang ke gua juga waktu itu dari keluarga juga ada gitu kan. Ketika gua awal mulai, "Nah, ngapain sih bikin begini? Ah, ngapain sih jualan begini?" Tapi kalau itu gua dengarkan waktu itu, gua mungkin nggak akan jadi seperti orang gua yang sekarang. Jadi ketika ada orang bilang, "Oh, jangan, lu nggak akan pernah bisa karena itu adalah sebuah mimpi gitu loh, nggak akan bisa tercapai." Biarin gitu loh. Mendingan lu mati untuk mencoba, karena gua bilang tadi manusia itu senang kalau dia bertumbuh. Manusia yang gue liat paling depresi ya, teman-teman gue yang gue liat paling depresi, itu mereka yang berhenti, ya. Rata-rata nih ya, ciri khasnya banyak yang bilang kan, orang kaya banyak yang nggak happy hidupnya. Gue setuju, ya. Ada orang kaya yang tidak happy hidupnya.